Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak di PJOK kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran PJOK kali ini materinya adalah lari jarak pendek. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lari jarak pendek. Apa itu lari jarak pendek? Kali ini akan membahas secara lengkap tentang materi lari jarak pendek. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan selanjutnya. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat atau yang paling cepat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Pengetahuan dasar lari jarak pendek. Sebelum melangkah ke teknik berlari cepat, seorang pelari harus mengetahui pengetahuan dasar berlari cepat atau lari jarak pendek. Menurut Bompa tahun 1999, hal-hal dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Tubuh sedikit condong ke depan saat berlari, seperti di gambar kanan itu ya. Nah, condong seperti itu. Kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat dan diayunkan ke arah dengan gerakan saat berlari. Jadi diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Pinggang tetap dalam kondisi ketinggian yang sama selama berlari. Ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Teknik start lari jarak pendek. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Purnomo 2007-23. Terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Start pendek atau bunch start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan ditekan di sebelah kanan tumit kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari rapat. Ibu jari terpisah. Start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan di belakang kaki kiri. Oke, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki
kanan di belakang kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Menurut Bompa tahun 1999, terdapat 3 urutan atau langkah teknik start lari jarak pendek, yaitu dijelaskan berdasarkan aba-aba sebagai berikut. Yang pertama ada aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, seperti di gambar ya, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V, ya, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Terbalik, ya, jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua ada aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang, lutut kaki ke depan, ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Lihat yang digambar atau dilingkari. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan. Selanjutnya, aba-aba ya. Setelah seseorang memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Teknik lari jarak pendek. Menurut Purnomo, terdapat 2 tahap dalam berlari cepat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Mendarat pada telapak kaki, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Yang kedua, fase layang. Fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan, ayunan dengan aktif namun rileks. Kaki topang bergerak ke belakang. Oke. Mungkin itu aja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan soalnya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.